seluruh pimpinan yang laki-laki agar maju ke depan empati depan. Bisa Rodi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat saya juga mengajar di sekolah ini dari sejak dulu. Memang orang-orang terbaik, ustadz-ustadz yang berilmu, berkualitas, mengajar mendidik. Sekolah Islam As-Safa adalah salah satu benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak-anak dididik tidak hanya menjadi juara dalam bidang umum, tapi juga berakhlakul karimah, berakidah yang benar, beribadah. Saya datang ke sekolah As-Safa ini sejak dari dulu, memberikan tausiah kepada para santri, kepada para wali murid. Hari ini saya sedang berada di sekolah Islam As-Safa. Saya mengajak kepada Bapak Ibu, abang kakak adik sahabat jamaah, semua yang ada di bumi lancang kuning, mari kita jaga anak-anak kita. Kita boleh jadi berprestasi luar biasa dalam bidang kedokteran. Mungkin Bapak Ibu dokter spesialis, polisi dan tentara, para ASN yang berkarir di tempat bekerja, tapi dalam mendidik anak kita bukan siapa-siapa. Ada orang yang berilmu yang dapat mendidik anak-anak kita. Mari daftarkan ke Sekolah Islam As-Safa. Mudah-mudahan mereka akan melanjutkan perjuangan dakwah di masa akan datang. Jadi apapun mereka adalah orang yang hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba harta, bukan hamba dunia. Mereka dididik dengan pendidikan yang baik. Mudah-mudahan antara wali murid, sekolah dan yayasan bekerja sama melahirkan generasi-generasi yang akan tetap menjaga bumi lancang kuning menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berkah selalu, sukses untuk Sekolah Islam As-Safa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Profesor Dr. Abdul Somad LC PhD. Yang terhormat Ibu Pembina Yayasan As-Safa Pekanbaru, Ibunda Hajjah Yulia Eriswati SPD. Yang terhormat Ayah Apa kabar anak-anak ustadz semuanya? Kita ulang sekali lagi yang serentak. Apa kabar anak-anak ustadz semuanya? Alhamdulillah sudah seragam, cuma tadi kamera belum hidup. Kita ulang sekali lagi. Apa kabar anak-anak ustadz semuanya?
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz berdiri dari sini melihat ke bawah ini seperti melihat pelangi sedang turun ke bumi. Ada warna merah, ada warna ungu, ada warna biru, ada warna pink, ada warna hijau. Mudah-mudahan warna-warni yang indah ini dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama kita hormati Ketua Yayasan Bapak Insinyur Nofisdar Zain, Ibu Direktur Ibu Rini Ayu SPDI MSI, lembaga-lembaga As-Sofa dari TK yang mana? TK tidak dibawa karena belum stabil. SD? Masya Allah. Yang SD angkat tangan. Allahu Akbar. Yang SMP? Masya Allah, SMP biru. Hebat SMP. Yang SMA? Sekolah As-Sofa punya 3 keunggulan. Yang pertama, multiple intelligence. Kecerdasannya tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual dan cerdas secara emosional. Karena kalau hanya cerdas intelektual, hilang innya jadi telek. Tahu telek? Apa telek? Ciri. Maka dia mesti cerdas secara intelektual dan spiritual. Spiritual itu dekat dengan Allah. Inilah anak-anak yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semua anak-anak As-Sofa ini bintang. Jadi tidak ada anak bodoh, ini anak pintar. Saya dulu di sekolah dibilang anak bodoh karena saya ranking yang ke-6. Tapi karena saya tak sekolah di As-Sofa, saya dibilang bodoh. Anda mau anak Anda jadi bintang? Bodoh. Mungkin dalam satu bidang dia lemah, tapi di bidang lain dia punya kelebihan. Maka inilah As-Sofa. Di As-Sofa semua anak adalah bintang-bintang. Kalaulah dulu saya sekolah di As-Sofa, pasti saya dibilang bintang. Tapi karena saya tak sekolah di As-Sofa, saya dibilang bodoh. Anda mau anak Anda jadi bintang? Daftarkan ke As-Sofa. Sebelum tanggal kebentukan berikut. Ingat, kuota terbatas. Saya dibilang anak yang tidak berprestasi, kalah. Di rapor saya ada. Di As-Sofa semua anaknya juara. As-Sofa adalah sekolahnya para juara. Bapak-bapak, judul yang diberikan kepada saya, adab dulu baru adab, diambil dari bahasa Arab makdubatun. Makdubatun apa? Makdubatun artinya jamuan makan. Jadi adab sebelum ilmu maksudnya makan dulu baru. Makdubatun artinya jamuan makan. Kenapa adab itu disebut jamuan makan? Karena ketika kita menghadapi makanan ada 5 poin penting. Kira-kira yang 5 poin ini bisa diingat? Yang 5 ini bisa diingat? Gak bisa, karena belum saya sampaikan. Yang pertama, kalau makan maka suara rendah. Kalau makan suara rendah. Contoh,
Anak Ustadz mau undang Ustadz Somad. Ustadz Somad, kata ayah, nanti habis isya Ustadz datang ke rumah ya. Ada acara kenduri undangan makan. Ada orang undang makan. Ustadz Somad, makan. Suaranya macam suara anak as-sofa yang lemah lembut. Tapi yang perempuan dengan laki-laki tetap beda. Sekolahnya di mana, nak? Di as-sofa, Ustaz. Kalau anak laki-laki, sekolahnya di mana, nak? Di as-sofa, Ustaz. Itu. Jangan yang perempuan, sekolahnya di mana, nak? As-sofa. Saya tak mau anak perempuan lemah memulai. Anak perempuan tetap gagah dan perkasa. Takbir. Betul. Makanya dididik dengan baik. Makanan suaranya rendah. Orang kalau sedang makan tak boleh bersuara. Itu lembu, jawi. Kalau makan mulutnya tidak boleh berbunyi. Gimana tak boleh bergoyang? Katanya tak boleh bergoyang. Gimana bergoyang? Di blender pakai pipet. Naga suara. Alhamdulillah, saya masuk ke as-sofa, ketemu dengan anak-anak, jumlahnya 1000 berapa Pak Ketua? 1300. Jarum jatuh kedengaran. Ting. Sampingkan tenangnya. Inilah anak-anak yang insya Allah jadi pemimpin bumi Lancang Kuning. Insya Allah tenang, sejuk. Saya pernah tausiah di salah satu sekolah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Begitu saya maju, tak ada satupun yang berdua. Macam bulan pinang. Tapi di as-sofa ini Masya Allah tenang-tenang semua. Biasanya orang yang tenang itu dua kemungkinan. Pertama beradab, yang kedua cacingan. Tapi ini bukan karena cacingan. Ini karena diajarkan adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa, etika dan moral. Dalam Islam disebut akhlakul. Ustaz Somad mohon izin nanti jam 11.45 meninggalkan as-sofa karena mau khutbah Jumat, khawatir nanti digantikan khotib yang lain. Tapi walaupun Ustaz meninggalkan as-sofa tidak pernah tertinggal karena selalu berada di hati. Sofa artinya jernih, sofa artinya bening. Sofa, jadi nanti kalau ditanya orang sekolah di mana? Di as-sofa. Apa arti sofa? Kursi. Sofa artinya jernih, sofa artinya bening, sofa artinya suci. Tidak akan mencapai marwah kalau tidak berangkat dari sofa. Marwah sudah di bahasa Melayu. Marwah artinya marwah, kemuliaan, kehormatan. Orang tidak akan mungkin mulia kalau tidak berangkat dari sofa. Maka kalau ingin anak Anda mulia bermarwah, masukkanlah ke sekolah. Tapi memang iklan ini sendiri masih belum bersekolah. Apa tujuan Ustaz Somad? Tujuan saya cuma satu, supaya anak-anak di bumi Lancang Kuning ini beradab, berakhlak. Kita tinggal di bumi Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertulung. Maka insya Allah anak-anak kita ini akan melanjutkan perjuangan di masa akan datang, insya Allah. Amin. Yang pertama ciri makdubah makanan adalah diam, suaranya tenang. Apakah boleh waktu makan itu kita bercerita? Boleh. Jadi waktu makan cerita boleh. Nah, Bapak dari mana? Dari as-sofa. Apa kabar? Boleh. Tapi jangan terlalu kuat cepat, nanti sambal belacan pindah mukanya. Itu
santun. Jangan sampai pas makan ngobrol, orang senyum kita senyum, orang ketawa kita ketawa, rupanya diketawakan orang kita. Kenapa? Cabai kesantun ini. Nah, yang pertama ada dari kata mahjubah, itu adalah menjaga suara. Yang kedua, jamuan makanan tersusun rapi. Ini nasinya di tengah, ini gulai asam podeh bawang, ini ada ikan goreng slice, ini ada rendang rusa, ini ada tengge burung daun, ini ada pucuk ubi, ini ada sambal belacan, ini ada tempoyak. Jangan diingat sekarang, meniti ideal. Dan ini ada, ini susunannya. Maka di As-Sofa saya melihat susunan pink semua, ungu semua, biru semua. Begitu juga dengan ini merah semua. Dan ustaz didudukan di depan. Ini yang disebut dengan ada susu. Nah, Ustaz Somad disediakan kursi supaya duduk di atas. Saya sengaja tak duduk di atas karena kalau saya duduk di sini, teringat almarhumah emak saya. Waktu tamu datang ke rumah, mereka duduk di atas tikar pandan, saya duduk di kursi. Mak itu sudah membidik, maksudnya turun ke bawah. Saya tak paham. Pas tamu itu balik, karena tidak menempatkan sesuai tempatkan orang tua dihormati, anak-anak disayangi, guru-guru dimuliakan, ustazah tempatnya di sini, ustadznya di sini, laki-laki perempuan dibagi dua, jangan dicampur adukkan. Anda mau melihat susunan yang baik seperti ini, lihatlah di As-Sofa. Saya sudah melihat. Anda sudah sampai? Untuk ambil gambar susunan, betul yang dikatakan Ustaz Somad dalam tausiahnya itu. Ya, bagi sekolah yang bingung bagaimana mengatur, masuk kita ke sekolah, campur aduk laki-laki perempuan yang SD, SMP, SMA. Yang enak campur aduk itu gaduh-gaduh. Tapi kalau susunan kita, maka ada nan gadang indah timbau gala, nan ketek indah disebut namo. Yang besar tidak disebut nama, yang kecil tak disebut nama, yang besar disebut gelar. Itulah ajaran Islam. Yang kecil disayangi, yang besar dimuliakan. Ada orang-orang ibarat batang pokok kayu, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, daunnya tempat bernaung. Didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Sopan santun, budi bahasa, tata krama. Apakah anak-anak As-Sofa memuliakan Ustaz Abdul Somad? Of course. Dari mana Ustaz tahu mereka memuliakan Ustaz Somad? Waktu saya masuk tadi ke depan, semua anak laki-laki mengulurkan tangan. Akhirnya saya salami mereka satu-satu. Tak ada satupun anak perempuan yang mengulurkan tangan. Kenapa? Karena mereka tahu diajarkan tidak mahram. Kalau ada laki-laki mau mengulurkan tangan kepadamu, mau beramah-ramah kepadamu, mau merayu-rayu kepadamu, bukan ayahmu, bukan abangmu, bukan adikmu, bukan pamanmu, bukan datukmu, berarti dia buaya darat. Maka di As-Sofa diajarkan, inilah filosofi adab makdubah makanan. Yang ketiga, makanan ketika dia sudah tersusun rapi, tidak boleh disendok sebelum mencuci tangan. Dulu kalau naik bis SDH si Pirok Dolok Hole Damas Sampagul dari Medan, dari Dalu-Dalu mau pergi ke Air Molek Negeri Hulu, lewat dari jalur Kuantan Singingi, itu di rumah makan banyak botol warna hijau. Botol warna hijau itu bukan minuman, cuci tangan. Banyak orang yang bukan orang Riau tak tahu, sampai situ
Sekarang sudah agak canggih, di pasar bawah sudah ada dijual ceret warna keemasan dan perak. Saya letakkan di rumah, saya biarkan tamu duluan. Banyak juga yang menuangi gitu gelas mau diminum. Saya rekam, saya prank. Tamu-tamu yang datang dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, selalu saya kasihkan hadiah itu. Saya beli ke pasar bawah, satunya 250.000 karena langganan. Habis itu dibagi untuk kenang-kenangan. Supaya apa? Supaya sebelum makan cuci tangan. Yang makan pakai sendok, silakan, saya tak salahkan. Waktu saya sedang makan, Ustaz nggak pakai sendok? Enggak. Kenapa Ustaz nggak pakai sendok? Aku tuh biasa pakai tangan, tapi saya tak menyalahkan yang bersendok. Pakai sendok lah Pak Ustaz. Jangan nyerang. Kau pakai sendok silakan, aku pakai tangan. Tapi kalau kau menyerang aku akan balas. Jangan pakai tangan lah Pak Ustaz, pakai sendok. Tangan ini dari sejak kecil sampai sekarang cuma aku yang pakai. Sendok kau tuh tak belum siapa pakai. Jangan menyerang. Saya kalau tak diserang, saya tidak balas menyerang. Kenapa mesti pakai tangan? Pisau silet, tahu pisau silet? Pisau silet tidak boleh diusap pakai tangan. Pisau golok motong kurban itu tak boleh di ujungnya disapu pakai tangan. Karena kalau pakai tangan berkarat. Pisau silet, pisau cukur kalau diusap pakai tangan berkarat. Pedang golok kalau diusap pakai tangan berkarat. Kenapa berkarat? Karena di ujung jari ada keringat asin. Kalau tak percaya, apa pula di tangan kita sendiri? Tangan disupik. Dulu kalau nasi sudah terhidang, datang kita mencekuh nasi gulai, tangan kena pukul. Jangan. Kenapa tak boleh? Takut nasi cepat basi. Kenapa Allah ciptakan tangan dengan keringat di ujung? Supaya nasi cepat basi, cepat busuk, sehingga usus tak terlalu capek memproses. Maka nasi yang dipegang oleh tangan kena keringat, tak sampai 2 jam basi. Kalau dia cepat busuknya ke dalam, usus kita tidak lelah untuk menggiling barang yang sudah cepat busuk di dalam. Tapi jangan gara-gara ini suka makan yang busuk-busuk. Cuci tangan. Saya habis wudhu sholat. Habis sholat anak saya bawa nasi. Saya ambillah nasi, saya suapkan. Tak mau dia makan. Saya minta mau dia makan. Saya tanya kenapa? Babang jongkok kotor, tak cuci tangan. Saya bilang saya udah wudhu. Dia mau dia nengok di matanya kita cuci tangan. Apa ini filosofi yang ketiga? Bahwa anak yang beradab adalah menjaga kebersihan. Tengoklah anak-anak Asofani bersih. Ustaz tadi potong kuku hari Jumat. Potong kuku. Jangan sampai cantik, kuku panjang, cacing bertelur beranak pinak dalam. Kuku yang panjang sebelah kiri pula. Patutlah sedap goreng bakwanya. Angling. Apa sih resepnya? Itu dipakai untuk cebok, itu dipakai untuk mobil, itu juga dipakai untuk buat bakwan. Mau? Tadi mau. Bersih. Sholat dalam Islam, kita kuntum ila sholat. Kalau kamu mau sholat, fagsilu wujuhakum, wajahnya bersih. Setelah wajahnya bersih, wa aydiyakum ilal marafiq, tangannya bersih. Setelah tangannya bersih, wamsahu bi ru'usikum, kepala bersih. Mana ada anak asofa gondrong? Ada anak asofa gondrong? Nanti pangkas insyaallah. Telinganya bersih. Kenapa? Tengok tangan Ustaz. Tunjukkan telunjuk. Tunjukkan jempol. Jadi telunjuk jempol. Waktu berwudu, yang telunjuk masuk ke dalam, yang jempol keluar laut. Yang telunjuk ke dalam, yang jempol ke dalam.
dalamnya bersih, luarnya bersih. Jangan sampai putih cantik, telinga sarang Spiderman. Islam mengajarkan bersih, kaki bersih, kuku. Jangan sampai sholat di masjid Allahu Akbar, kita pun ragu di sebelah ini orang apa setan. Kuku kaki hitam yang pandu. Bersih, pakaiannya bersih. Itulah kenapa kita diajarkan setelah berwudu bersih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minan, bersih dari dosa-dosa, waj'alni minal mutatahhirin, bersih hati dari hasad dengki, waj'alni min ibadikas. Filosofi dari adab makan, cuci tangan, bersih. Tapi sekarang banyak orang mukanya bersih, tangannya bersih, tapi lidahnya kotor. Yang keluar dari mulutnya bukan cuma binatang, kebun. Nauzubillah. Anak-anak as-sofa, lidahnya bersih, mulutnya bersih, matanya bersih, telinganya bersih, tangannya bersih, kakinya bersih, hatinya bersih, insyaallah. Amin ya rabbal. Tolong diingat nanti yang 5 ini, Ustaz akan minta perwakilan dari SD 1, dari SMP 1, dari SMA 1. Ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang pertama, suara. Yang kedua, susunan. Yang ketiga, cuci tangan bersih. Yang keempat, sebelum makan baca Bismillah. Yang mana sebetulnya doa makan itu Pak Ustaz? Bismillah atau Allahumma barik lana? Bismillah, hadis sahih. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar, hadis sahih. Terus kalau hadis sahih apa masalahnya? Tak ada masalah. Yang masalah itu hanya orang yang mempermasalahkan hadis sahih. Hadis sahih tidak masalah karena bukan masalah hukum, bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah. Riwayatnya tidak ada yang kazab, penipu, pembohong, dan dia untuk fadhail amal. Maka tetap baca Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Begitulah orang yang beradab. Walaupun nanti dia jadi jenderal, insya Allah dari as-sofa ini ada yang polisi tentara yang jenderal. Walaupun dia jadi dokter spesialis, insya Allah alumni as-sofa ini ada yang dokter spesialis, direktur rumah sakit umum Arifin Ahmad. Walaupun dia kepala pemerintahan, ada alumni as-sofa ini akan jadi gubernur, bupati, wali kota. Tapi dia tidak lupa membaca doa kepada Allah, karena ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau saking laparnya lupa menyebut nama Allah? Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Bagaimana kalau udah selesai makan baru ingat? Tak ada kata-kata terlambat. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Direktur perusahaan menggaji karyawan, menggaji gaji 13, mengasih tunjangan. Karyawannya bukan main taat, takut. Besok datang jam 7, 6.30 sudah datang. Allah Ta'ala kasih hidup, kasih nafas, kasih anak, kasih rezeki, tapi kita tak pernah membalas. Maka kita selalu membalas dengan doa-doa, karena doa adalah ibadah. Mau keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tadi seseorang mau masuk masjid, langkah kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmati, doa. Keluar dari masjid nanti, langkah kaki kiri, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk ke toilet, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Setelah itu melihat wajah di cermin, habis mandi, habis cuci muka, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi. Pulang dari sekolah lewat kuburan, assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tak hafal Pak Ustaz, panjang betul doanya, baca doa pendek, assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang pendek pun tak hafal juga Pak Ustaz, pergi ke jembatan Lepong, terus sampai itu terjun ke dalam. Apa guna hidup buat semak dengan baru ya? Betul? Betul. Inilah anak-anak tidak boleh dididik dengan keras, dia mesti lemah lembut. Itulah maka saya tak diterima jadi guru di sofa. Tidak jadi keras, salah sedikit campak lagi Indonesia. Tapi ustazah-ustazah yang lembut, ustaz yang baik-baik, mendidik anak-anak semua. Hai bapak-bapak yang ada di rumah, kalian boleh jadi jenderal bintang 4, kalian boleh dokter spesialis, kalian boleh pejabat Pemko Pemprov, kalian orang kaya, kalian pengusaha kelapa sawit. Tapi untuk mendidik anak, kalian tak punya pengalaman apa-apa, kalian ingin anak kalian selamat, daftarkan ke Asofa. Karena dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Ustaz omongkan ini betul apa tak betul? Saya kalau disuruh ceramah di stadion tidak takbur, siap. Saya kalau disuruh tabligh akbar di masjid di gor, siap. Tapi kalau disuruh mengajar anak-anak TK, anak SD, dua kemungkinan. Kalau tak telinga saya hilang, telinga mudah hilang. Makanya waktu anak saya panggil suruh baca, coba baca juz 30. Waktu Hazim dulu masih TK. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il alladzi hum fihi kalla thumma kalla alam naj'alil. Hafal, meleleh air mata saya. Bisa pula anak-anak ini hafal. Maka saya datang ke sekolah, mau saya cium tangan gurunya, ungkapan terima kasih. Sampai ke sekolah tak jadi saya cium karena gurunya perempuan. Jangan sepele dengan ustazah-ustazah. Kalian boleh jadi polisi, tentara, kalian boleh jadi angkatan laut dan udara, kalian boleh jadi orang yang ternama, kalian boleh jadi pejabat dan penguasa. Tapi untuk urusan anak, serahkan ke Akbar. Ustaz pula suara jangan kuat waktu makan. Ada susunannya baik, jangan dirusak. Ada bersih cuci tangan. Ada berdoa, jangan lupa pada Allah. Ada yang terakhir, yang kelima, selesai makan mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berkunjung lagi. Itulah adab berterima kasih kepada manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak berterima kasih pada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur kepada Allah, tapi Allah juga memberikan rahmatnya kepada kita. Maka kalau kita diundang orang, bersyukur. Ustaz Somad dikasih air putih, dikasih teh manis, dikasih kue kotak, belum saya buka. Ibu-ibu, masya Allah, nggak tahu tak udah habis isinya. Bapak, insya Allah kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, saya salah satu pembina, Ustaz Hanafi, Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar, Ustaz Al-Nom Dinar, Ketua Yayasan. Kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat mengucapkan banyak terima kasih kepada Sekolah As-Sofa. Mudah-mudahan Allah menjaga Sekolah As-Sofa ini dengan terjaga, terpelihara istiqomahnya As-Sofa, maka alumni-alumninya bertebaran di seluruh penjuru bumi Lancang Kuning dan Nusantara, insya Allah. Kita ini masa lalu,
Yang masa depan adalah adik-adik, anak-anakku semua. Ini saya sedang melihat masa depan. Insya Allah masa depan mereka cerah karena mereka adalah para bintang dan juara. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya pas jam 11.45 itu yang dapat Ustaz sampaikan. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga as-sofa. Mudah-mudahan anak-anakku semua jadi anak yang soleh dan solihah, berbakti pada orang tua, selamat dari zina dan narkoba. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina minas shalihin was shalihat. Jadikan anak kami yang laki-laki dan yang perempuan ini anak yang